Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang rahasia, tentang rahasia perjalanan spiritual daripada Sabdo Palon. Di dalam perjalanan spiritual Sabdo Palon, ternyata Sabdo Palon itu bertemu dengan Ki Ageng Pengging dan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Disitulah proses Sabdo Palon itu mengucap dua kalimat syahadat dan mengikuti Ratu Gustinya Brawijaya 5. Bagaimana tentang proses masuknya Islam di tangan Ki Ageng Pengging dan Kanjeng Syekh Siti Jenar? Kita simak video selanjutnya. Di masa-masa runtuhnya Majapahit, salah satu orang yang paling terpukul selain daripada kerabat kerajaan termasuk Prabu Brawijaya 5, salah satunya adalah Sabdo Palon. Beliau adalah seorang resi dan orang kepercayaan serta orang yang membesarkan dari kecil Raja Brawijaya 5 atau disebut dengan Damar Wulan. Ditambah lagi kekecewaannya dengan masuknya Brawijaya 5 ke dalam Islam oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Rasa kecewanya dan rasa was-wasnya itu bukan hanya disebabkan karena Raja Brawijaya 5 itu memeluk agama Islam, bukan. Namun lebih disebabkan oleh bangunan spiritual, bangunan kebudayaan yang telah dibangun bertahun-tahun, yang telah dibangun ratusan tahun akan hilang, akan terputus begitu saja. Rupanya Sunan Kalijogo menangkap kekecewaan dan rasa khawatir daripada Sabdo Palon, sehingga Kanjeng Sunan Kalijogo menghadap kepada Prabu Brawijaya 5 dan menyampaikan kegelisahan serta rasa was-was daripada Sabdo Palon. Ternyata Sabdo Palon sebagai seorang spiritual kerajaan, dia mempunyai 7 tahap meditasi, yaitu yang disebut dengan Mandala Kasungka, yaitu proses awal seseorang untuk melepas sifat hewaniah, sifat nafsu, sifat jin, sifat setan yang ada di dalam diri manusia. Tingkat kedua yaitu Mandala Seba. Mandala Seba adalah proses untuk melepas egoisme, untuk melepas sifat serba aku, sifat serba merasa di dalam diri manusia. Yang ketiga, Mandala Raja, yaitu menumbuh kembangkan sifat arif dan bijaksana di dalam hati, di dalam rasa, di dalam perilaku daripada manusia. Adalah Mandala Wening, yaitu menumbuhkan rasa cinta kasih bagi sesamanya, memerangi sifat egois, memerangi sifat yang mementingkan dirinya sendiri, sehingga
timbul rasa cinta, rasa belas kasih di dalam segala sesuatu dan kepada sesamanya. Yang keempat adalah mandala wangi, yaitu berlaku benar berdasarkan hati yang wening, berlaku benar berdasarkan hati yang hening, hati yang fana, hati yang rendah hati, hati yang penuh rasa ketawaduan. Berlaku benar berarti seseorang itu harus lebih melihat kebenaran di luar dirinya dan melihat kesalahan yang ada di dalam dirinya. Harus bisa melihat kelebihan di luar dirinya dan harus bisa melihat kekurangan yang ada di dalam dirinya. Yang kelima adalah mandala agung, yaitu kehidupannya sudah diabdikan untuk kehidupan orang banyak, untuk mengabdi, mempersembahkan kehidupannya demi kebaikan orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah mandala hiyang, yaitu rasa dan sir atau zauknya yang sudah meliputi segala sesuatu. Dia tidak memandang sesuatu di luar dirinya, kecuali dia memandang dirinya sendiri di dalam segala sesuatu. Sehingga di dalam menyikapi, di dalam menerima, dan di dalam memperlakukan segala sesuatu, ibaratnya dia sedang memperlakukan dirinya sendiri. 7 hal ajaran leluhur itulah yang ditakutkan oleh Sabdo Palon akan hilang dari bumi Nusantara karena adanya agama Islam. Rupanya Prabu Brawijaya V itu begitu bijaksana. Maka untuk mendapatkan kejelasan, untuk mendapatkan jawaban dari apa yang dikhawatirkan, maka untuk menemukan semua jawaban daripada kekecewaan Sabdo Palon, maka diutuslah Sabdo Palon itu menghadap Ki Ageng Pengging, yang notabene adalah anak cucu daripada Prabu Brawijaya V itu sendiri. Disitulah terjadi proses debat antara 7 martabat di dalam meditasi leluhur yang dibawa oleh Sabdo Palon tentang mandala-mandala tadi sampai kepada tingkat mandala hiyang. Didiskusikan, didebatkan, maka apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Pengging kepada Sabdo Palon? Ki Ageng Pengging menganjurkan untuk tinggal beberapa hari di Pengging sambil menunggu kedatangan daripada Kanjeng Syekh Siti Jenar. Setelah Sabdo Palon bertemu dengan Kanjeng Syekh Siti Jenar, maka dijelaskan tentang 7 mandala di dalam meditasi warisan leluhur itu. Dijelaskan, dihubungkan dengan martabat 7, dengan 7 alam, dengan 7 zikir Allah sampai al-haq, bahwa sesungguhnya mandala yang 7 martabat itu sama dengan martabat 7, sama dengan 7 alam di dalam ilmu tasawuf Islam. Mandala Kasangka adalah alam manusia, mandala Seba adalah alam batang tubuh manusia, mandala Raja adalah alam angan-angan manusia, mandala Wening adalah alam barzah bagi manusia, mandala Wangi adalah alam malaikat yang ada di dalam diri manusia, mandala Agung adalah alam kenabian, alam kerasulan atau alam jabarut yang ada di dalam diri manusia, dan mandala Hiyang adalah alam lahut atau alam ketuhanan di dalam
diri manusia. Maka dipertemukanlah, disinkronkanlah antara pemahaman 7 martabat mandala dengan 7 martabat 7 serta 7 alam oleh Sabdo Palon dan Ki Ageng Pengging serta Kanjeng Syekh Siti Jenar. Jadi ilmu yang begini adalah ilmu mandala, ilmu 7 mandala yang merupakan ilmu martabat 7. Di samping mencapai 7 alam, 7 mandala dan martabat 7 serta 7 alam juga menjelaskan tentang pencapaian seseorang untuk melewati beberapa nafsu sehingga sampai kepada nafsu Rodiyah, Mardiyah, dan Kamilah. Melewati nafsu amarah, melewati nafsu angan-angan, melewati nafsu keinginan, melewati nafsu mutmainah, menuju nafsu Rodiyah, Mardiyah, dan Kamilah. Jadi apa yang dibawa oleh Sabdo Palon disinkronkan oleh Kanjeng Ki Ageng Pengging dan disinkronkan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Mulai saat itu maka Sabdo Palon pun memeluk agama Islam, mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Kanjeng Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging. Di saat Prabu Brawijaya V mengucap syahadat dan dibimbing oleh Sunan Kalijogo, sesungguhnya hati Sabdo Palon itu sudah bergetar. Dia pun membenarkan tentang Islam dan sebenarnya dia mau mengucap 2 kalimat syahadat, namun masih ada ganjalan yang ada di dalam dirinya karena cintanya kepada spiritual leluhur. Yang menjadi ganjalan adalah tentang mandala 7, tentang martabat mandala 7. Setelah ganjalannya begitu lepas terurai, maka dia pun mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah Sabdo Palon memeluk agama Islam dan tinggal beberapa bulan di Pengging, maka Ki Ageng Pengging mengutusnya untuk kembali mengabdi kepada Prabu Brawijaya V. Nah, bagaimana bentuk pengabdian daripada Sabdo Palon kepada Raja Brawijaya V setelah dia memeluk Islam? Apakah dia moksa atau bagaimana, dan di mana makamnya dan apa tugasnya? Kita simak video seri selanjutnya. Semoga manfaat. Stay waras, stay fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.